Pernah nggak sih kamu mau tidur, tapi kepala justru bekerja 3 shift? Semua hal diulang berkali-kali, semua kemungkinan buruk muncul tanpa diminta, dan semakin kamu mencoba berhenti mikir, justru otak makin ramai? Jika iya, kamu tidak sendirian. Hari ini kita akan membahas cara paling efektif untuk berhenti overthinking, agar hidup kamu lebih tenang, dan akhirnya lebih bahagia. Untuk memahaminya, kita perlu tahu dulu kenapa otak kita suka berlebihan. Otak manusia itu punya satu fungsi dasar yang sangat penting, melindungi kita dari bahaya. Masalahnya, otak kita tidak bisa membedakan mana bahaya yang nyata, mana yang cuma ada di pikiran. Saat kamu overthinking, otakmu berpikir kamu sedang dalam kondisi darurat. Itulah kenapa jantungmu mulai berdebar kencang, tangan jadi dingin, perut terasa tidak enak, dan kamu merasa ada sesuatu yang salah. Padahal semuanya hanyalah simulasi bahaya, bukan sebuah kenyataan yang sedang terjadi di depan mata. Pikiran kita sedang menciptakan skenario terburuk untuk mempersiapkan diri. Tapi seringkali persiapan itu justru membuat kita terjebak dalam rasa takut yang tidak perlu. Banyak orang mungkin bilang, kamu baperan, jangan dipikirin lah. Atau bahkan, kamu kurang ibadah tuh. Tapi dengar, overthinking itu bukan soal kamu lemah atau kuat. Ini bukan soal kurang bersyukur atau terlalu sensitif. Ini adalah soal otak yang bekerja terlalu keras, sebuah mekanisme perlindungan diri yang kebablasan. Dan yang perlu kita lakukan adalah belajar cara memimpinnya, bukan memarahinya. Anggap saja otakmu seperti anak anjing yang terlalu bersemangat. Kamu tidak akan meneriakinya kan? Kamu akan melatihnya dengan sabar. Jadi, bagaimana cara melatihnya? Rahasia pertama, beri batasan untuk pikiranmu. Salah satu cara paling efektif adalah dengan teknik yang disebut worry timer atau waktu khawatir. Caranya begini, setiap kali pikiran liar itu mulai datang mengganggu, katakan pada diri sendiri, "Oke, aku akan pikirkan hal ini nanti jam 8 malam selama 5 menit saja." Mungkin kedengarannya aneh, tapi ini sangat efektif. Kenapa? Karena otakmu belajar bahwa tidak semua pikiran harus diproses saat itu juga. Kamu memberikan janji pada pikiranmu bahwa ia akan didengarkan. Tapi pada waktu yang sudah kamu tentukan, dengan begitu, kecemasan yang muncul tiba-tiba akan turun drastis karena otak tahu ada jadwal khusus untuk khawatir. Rahasia kedua, bergeraklah selama 2 menit. Saat overthinking, tubuh kita dibanjiri oleh hormon stres seperti kortisol. Cara tercepat untuk menurunkannya adalah dengan gerakan fisik, bahkan yang paling kecil sekalipun. Coba deh, saat pikiran mulai kacau, langsung berdiri. Lakukan peregangan ringan, jalan sebentar ke dapur untuk ambil minum, atau sekadar pindah posisi duduk. Apapun yang membuat tubuhmu berubah posisi, gerakan ini mengirimkan sinyal kuat ke otak, semua aman. Kamu tidak sedang dalam bahaya. Dan secara ajaib, pikiranmu akan langsung terasa lebih stabil dan jernih. Rahasia ketiga, tulis, jangan disimpan. Overthinking itu seperti lemari yang terlalu penuh dengan barang. Semakin banyak yang kamu simpan di dalam kepala, semakin berat dan sesak rasanya. Solusinya sederhana. Keluarkan semua itu. Ambil kertas dan pulpen, atau buka catatan di ponselmu, dan tulis semua yang kamu pikirkan. Tidak perlu bagus, tidak perlu rapi, tidak perlu ada strukturnya. Tumpahkan saja semuanya. Ketika pikiran dipindahkan dari kepala ke atas kertas, otak berhenti berputar-putar di tempat yang sama. Ini adalah teknik yang dipakai oleh banyak orang sukses di dunia, karena ini benar-benar bekerja tanpa gagal. Kamu memberi jarak antara dirimu dan pikiranmu, sehingga kamu bisa melihatnya dengan lebih objektif. Rahasia keempat,
Ini yang paling penting. Belajar menerima hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Sebagian besar kecemasan dan overthinking manusia datang dari hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Cuaca besok, apa kata orang lain tentang kita, kesalahan di masa lalu, atau semua kemungkinan buruk di masa depan. Kita tidak punya kontrol atas semua itu, tapi kita punya kontrol penuh. Atas apa? Atas respons kita, atas usaha kita hari ini, dan atas sikap kita dalam menghadapi segala sesuatu. Begitu kamu bisa membedakan mana yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan, lalu memfokuskan energimu hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Beban overthinkingmu akan terpotong setidaknya 50% tanpa perlu usaha yang besar. Rahasia kelima yang sering kali kita lupakan. Berikan tubuhmu istirahat yang cukup. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat sering diabaikan. Tubuh yang lelah akan menghasilkan otak yang kacau. Kalau kamu sering begadang, hidup dalam stres terus-menerus, atau makan sembarangan, maka overthinking akan muncul secara otomatis sebagai tamu tak diundang. Tidur yang cukup bukan cuma membuat badanmu segar. Tidur adalah proses riset alami untuk sistem saraf yang membuat pikiranmu jadi liar. Jadi, pastikan kamu memberikan tubuhmu haknya untuk beristirahat. Dan rahasia terakhir, yang keenam, menghadapi pikiranmu bukan berarti melayani semua pikiranmu. Bayangkan pikiran-pikiran negatif itu seperti tamu yang tiba-tiba datang ke rumahmu. Dia datang, tapi kamu tidak punya kewajiban untuk membuatkannya teh, menyiapkannya makan, dan menemaninya mengobrol semalaman. Kamu bisa melihatnya, mengakuinya, lalu biarkan saja dia muncul dan kemudian hilang dengan sendirinya. Jangan dilawan, jangan juga dikejar. Cukup diamkan dan amati sampai dia pergi. Inilah inti dari teknik mindfulness yang paling sederhana dan paling kuat. Pada akhirnya, overthinking bukanlah musuh yang harus kamu lawan mati-matian. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar mengatur cara kerja pikiranmu dan menjadi pemimpin yang bijak yang bisa memilih mana pikiran yang layak kamu dengarkan dan mana yang tidak. Ingat, hidup kamu terlalu berharga untuk dihabiskan melayani pikiran-pikiran yang bahkan belum tentu benar. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah, hari demi hari, kamu pasti bisa mendapatkan kembali kendali dan hidup lebih tenang. Dan kamu, lebih dari siapapun, pantas untuk itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.